Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Pada video ini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai sumber data yang digunakan, metode pengolahan data, serta tujuan dan manfaat dari dashboard interaktif yang kami bangun dalam analisis kebakaran hutan global. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan exploratory data analysis dan explanatory analysis. Pada tahap eksplorasi, data diolah untuk melihat pola dasar seperti tren kebakaran dari waktu ke waktu, distribusi kejadian antar negara, serta perbandingan antar era. Kemudian pada tahap explanatory, hasil analisis disajikan dalam bentuk visualisasi interaktif yang disertai narasi atau data storytelling. Proses pengolahan dan visualisasi data dilakukan menggunakan framework Streamlit dengan dukungan Plotly untuk grafik interaktif. Pendekatan ini memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi data secara dinamis melalui filter tahun, negara, region, dan variabel lainnya. Berikut adalah penjelasan dashboard yang akan kami jelaskan. Saya Haifa Afina dengan NIM 10123415. Di sini saya akan menjelaskan pada grafik pertama yang menunjukkan tren kebakaran hutan dari tahun 1881 hingga 2025. Pada bagian atas dashboard, dapat dilihat ringkasan metrik utama, yaitu total 1.028.536 kejadian kebakaran dengan total area terbakar mencapai sekitar 203,9 juta hektar. Grafik garis ini menampilkan 3 komponen utama, yaitu jumlah kebakaran per tahun yang digambarkan dengan grafik berwarna oranye, rata-rata bergerak 5 tahunan, yang digambarkan dengan grafik garis putus-putus berwarna biru, serta luas area terbakar dalam satuan hektar yang digambarkan dengan grafik berwarna hijau. Penggunaan rolling average 5 tahun bertujuan untuk memperlihatkan tren jangka panjang yang lebih stabil, sehingga fluktuasi ekstrim tahunan dapat diminimalkan dan pola umumnya lebih mudah diamati. Berdasarkan insight yang ditampilkan pada dashboard, terlihat bahwa terjadi peningkatan aktivitas kebakaran di era modern, khususnya setelah tahun 2000. Puncak jumlah kebakaran tercatat pada tahun 2013 dengan 9.493 kasus kebakaran. Meskipun secara total, era pra-2000 mencatat jumlah kejadian lebih besar karena durasi waktu yang lebih panjang, rata-rata kejadian per tahun pada 10 tahun terakhir relatif stabil dengan perubahan sekitar minus 1,4% dibandingkan periode awal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak selalu terjadi lonjakan ekstrim setiap tahun, kebakaran hutan tetap menjadi fenomena yang konsisten dan berulang dalam jangka panjang. Kemudian di visualisasi selanjutnya adalah heat map pola musiman yang memperlihatkan hubungan antara bulan dan tahun terhadap intensitas kebakaran hutan. Pada grafik ini, sumbu horizontal menunjukkan tahun, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan bulan. Dengan warna yang merepresentasikan jumlah kejadian kebakaran, semakin gelap warnanya, semakin tinggi intensitas kebakaran pada periode tersebut. Dari pola warna yang terlihat dan insight yang didapat, dapat disimpulkan bahwa bulan dengan aktivitas kebakaran tertinggi adalah bulan Juli. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh faktor musiman seperti suhu tinggi dan kondisi lingkungan yang lebih kering. Selain itu, dashboard juga menunjukkan bahwa tahun 2013 menjadi tahun yang paling aktif secara musiman, di mana beberapa bulan mencatat intensitas kebakaran yang tinggi secara bersamaan. Pola ini menegaskan bahwa kebakaran hutan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tahunan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh siklus musiman, terutama pada pertengahan tahun. Baik, di sini saya Muhammad Raihanul Aziz dengan NIM 101233888 dengan nomor absen 3 akan menjelaskan visualisasi wilayah atau negara dengan kebakaran terbanyak. Yang pertama itu ada top 13 negara berdasarkan dua metode pengukuran, yaitu fire count atau frekuensi terbakar paling banyak, juga ada burn area, di mana ini adalah wilayah terdampak kebakaran yang luas. Pertama ada fire count, di mana ada Turki, USA, dan Prancis menjadi top 3 negara paling banyak terbakar hutannya.
atau bisa dibilang kejadian paling banyak di kebakaran hutan. Juga di bagian burn area ada USA, Turki, dan Spanyol, di mana tiga negara tersebut memiliki dampak wilayah yang luas saat terjadinya kebakaran hutan. Insight utama dari visualisasi data ini ialah untuk mengetahui negara mana yang memiliki frekuensi kebakaran hutan paling banyak dan wilayah yang terdampak saat terjadinya kebakaran hutan. Lalu, yang kedua ada peta distribusi kebakaran global, di mana ini menampilkan peta dengan warna-warna yang bermacam. Wilayah yang diwarnai oleh warna merah pekat itu ialah wilayah yang terjadi dengan kebakaran hutan paling parah. Contoh yang saya arahkan oleh kursor ini ialah Turki dengan jumlah kebakaran 111.431 kali, juga area terbakarnya 21 juta. Juga ada warna yang lebih cerah, itu karena terjadinya frekuensi kebakaran yang lebih minim, juga area terbakar yang lebih sedikit. Insight dari peta global ini adalah untuk mengetahui 5 negara teratas yang menyumbang 44% dari total fire count. Lalu selanjutnya ada visualisasi negara terdampak atau marker map, di mana ini menampilkan sebuah peta geografis yang memiliki bulatan tanda dengan berwarna macam-macam. Ada yang pekat, juga ada yang lebih cerah. Sama seperti sebelumnya, di mana negara yang memiliki tanda bulatan yang pekat itu adalah negara yang paling banyak terkena kebakaran hutan dan paling luas hutannya terbakar. Insight utama dari visualisasi marker map ini ialah untuk mengetahui letak negara yang terjadi kebakaran hutan pada peta geografis, sama seperti visualisasi sebelumnya. Selanjutnya ada visualisasi total kebakaran per region atau per wilayah di tiap negara yang memiliki frekuensi terbakar paling banyak. Di visualisasi ini atau di grafik ini terdapat wilayah Korsika dengan fire count atau frekuensi kebakaran hutan sebanyak 40.338 kali terbakar hutannya. Insight dari visualisasi ini adalah untuk mengetahui aktivitas kebakaran tertinggi berada di region apa. Juga area prioritas mitigasi ialah negara terbanyak adalah Turki dengan 111.431 kasus, dengan top 3 menyumbang 29,2% total kebakaran. Pada visualisasi ini juga kita bisa melihat beberapa wilayah dengan kebakaran paling banyak hingga wilayah yang paling sedikit terjadinya kebakaran hutan. Baik, cukup dari saya. Putra Pratama dengan NIM 101234111 dengan nomor absen 22. Di sini saya akan memperlihatkan grafik jumlah area suhu dan juga kelembapan. Bisa dilihat di sini grafik jumlah kebakaran menunjukkan yaitu di PRA ada di 843.587.000 dan yang pasarnya ada di 184.949.000. Di area terbakarnya kita bisa ngelihat di PRA 2000 itu kita ada di 167 juta sekian dan yang di pascanya itu ada di 36 juta sekian. Di grafik rata-rata suhu di PRA 2000 kita mendapatkan di 32,0,2 derajat Celcius. Di pasca 2000-nya kita ada di 32,11. Untuk grafik rata-rata kelembapan di PRA 2000 ada di 49,27 derajat Celcius
dan untuk di pasarnya ada di 49,13 derajat Celcius. Dari keempat grafik itu kita mendapatkan insight perbandingan era total kebakaran setelah 2000 berubah menjadi minus 78,1% dengan selisihnya minus 698,638 kasus dibanding sebelum eranya. Kita ke grafik, yaitu grafik jumlah kebakaran berdasarkan penyebabnya. Untuk di grafik kebakaran akibat climate change di per 2000 ada di 161.793.000, untuk di pasarnya ada di 36.797.000. Untuk akibat deforest di pra 2000 ada di angka 159.724.000, di pasar 2000-nya ada di angka 40.000 sekian. Untuk akibat human di pranya itu ada di 185.977.000, dan untuk di pasar 2000-nya ada di 34.567.000. Untuk akibat lightning di pra 2000 ada di 164.521.000, dan untuk di pasca 2000 ada di 31.673.000. Untuk di unknown di pra 2000 ada di 171.572.000, dan untuk di pranya ada di 41.000 sekian. Insight penyebab pra 2000 didominasi human, sedangkan di pasca 2000 didominasi untuk unknown. Jadi setelah dua grafik di atas, analisis strategis yang kita dapat yaitu kebakaran menurun minus 78,1% setelah 2000. Perubahan suhu dan kelembapan mengindikasikan pengaruh iklim serta kemungkinan perubahan aktivitas manusia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfi Pramudia dengan NIM 1123401 dan absen 12. Di sini saya ingin menunjukkan tentang faktor dan pendukung, yang dimana ini sebenarnya bonus untuk informasi strategis yang terakhir. Sebenarnya untuk di laporan mungkin ada 3 aja, ini mungkin nanti saya jadikan tambahan faktor pendukungnya. Yaitu dimana di sini kita bisa mengambil informasi strategis tentang hubungan faktor lingkungan dengan jumlah kebakaran. Sebelum kita lanjut untuk mendapatkan insight-nya, kita di sini wajib terlebih dahulu memilih variabel X, karena itu sangat mempengaruhi untuk insight yang kita dapat nantinya. Jadi di sini saya pilih variabel X, yaitu pilih temperatur. Bagi yang nggak tahu, temperatur saya ini untuk dataset saya itu berfungsi sebagai derajat panas Celcius ketika di titik pusat kebakaran gitu, atau suhu yang ada di daerah sekitar kebakaran gitu. Oke, karena saya udah pilih temperatur Celcius, kita di bawah dapat insight factor. Jadi insight factor ini nggak akan berubah walaupun kita memilih variabel X-nya yang lain gitu. Contoh kayak di sini ada humidity yaitu kelembapan, dan wind speed yaitu kecepatan angin. Jadi insight faktor yang pertama saya dapat yaitu sebaran titik menunjukkan bahwa kondisi ekstrim, suhu tinggi, kelembaban rendah, dan angin kencang cenderung berkaitan dengan lonjakan jumlah kebakaran, yang dimana berarti benar kan, sesuai prediksi saya suhu tinggi itu ya bisa menyebabkan kebakaran, karena mungkin bisa aja karena dari panas alami itu bisa menyebabkan kebakaran. Dan insight tambahan, cause itu kan penyebab dominan saat kondisi temperatur Celcius tinggi adalah penyebab kebakaran yang tidak diketahui, yang seperti saya bilang tadi sebelumnya, karena bisa saja kebakaran itu bisa jadi alami langsung karena mungkin daerah di sana panas, di daerah di kota tersebut panas atau gimana, jadi kebakarannya tidak diketahui penyebabnya dari apa dan siapa gitu. Dan sedangkan saat kondisi rendah adalah human itu penyebabnya yaitu manusia sendiri yang melakukan pembakaran gitu. Jadi sekarang kita switch ke variabel X-nya yaitu humidity atau kelembapan. Ini dimana insight faktornya masih sama, dan insight tambahannya yaitu penyebab dominan saat kondisi kelembabannya persentase tinggi adalah manusia. Jadi ketika kondisi kelembapan tinggi itu ibaratnya udah pasti karena ulah manusia, sedangkan saat kondisi rendah juga manusia, jadi nggak mempengaruhi humidity persennya sedang rendah atau sedang tinggi. Bagi dataset saya
Itu informasinya yang didapatkan itu pengaruh tentang manusianya, dari manusianya sendiri. Untuk kecepatan angin, insight faktornya masih sama, dan insight tambahannya yaitu penyebab dominan saat kondisi angin kecepatannya lagi tinggi adalah manusia gitu. Jadi kebakaran yang penyebabnya anginnya kencang itu disebabkan oleh manusia, dan walaupun dalam kondisi rendah juga disebabkan oleh manusia gitu. Di sini ada distribusi penyebab kebakaran, komposisi penyebab kebakaran yang saya bikin dalam bentuk pie chart, yang dimana ternyata insight-nya penyebab dominannya yaitu manusia. Manusia itu mempunyai persentase sebanyak 21,4% dalam penyebab kebakaran. Itu dibanding penyebab-penyebab lainnya seperti deforestasi, climate change, atau lightning petir, atau yang tidak diketahui. Jadi, di sini ada perbandingan bulanan. Total kebakaran per bulan di sini tuh paling tinggi di bulan Juli, yaitu untuk kebakaran yang terjadi ya